Halo, selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan membahas buku Rich Dad Poor Dad karya Robert Kiyosaki yang merupakan salah satu buku keuangan terlaris di dunia. Buku ini mengajarkan kita tentang perbedaan pola pikir antara orang kaya dan orang miskin, dan bagaimana pola pikir tersebut mempengaruhi keputusan keuangan kita. Saya akan membahas 7 poin utama dari buku ini, dan juga memberikan beberapa kutipan dari orang-orang terkenal yang berkaitan dengan topik tersebut. Mari kita mulai. 1. Orang kaya tidak bekerja untuk uang, tapi membuat uang bekerja untuk mereka. Ini adalah pelajaran pertama yang diajarkan oleh ayah kaya Robert Kiyosaki yang merupakan seorang pengusaha sukses. Ayah kaya mengatakan bahwa banyak orang bekerja keras untuk mendapatkan uang, tapi mereka tidak tahu bagaimana mengelola uang mereka dengan baik. Mereka menghabiskan uang mereka untuk hal-hal yang tidak penting atau bahkan menjadi budak hutang. Sebaliknya, orang kaya tahu bagaimana menginvestasikan uang mereka untuk menciptakan aset, yaitu sesuatu yang menghasilkan pendapatan pasif bagi mereka. Dengan begitu, mereka tidak perlu bekerja keras sepanjang hidup, tapi bisa menikmati kebebasan finansial. Salah satu kutipan yang sesuai dalam poin ini adalah dari Warren Buffett, salah satu investor terkaya di dunia. Dia berkata, jika Anda tidak menemukan cara untuk menghasilkan uang saat Anda tidur, Anda akan bekerja sampai mati. 2. Mengapa penting untuk belajar literasi keuangan? Literasi keuangan adalah kemampuan untuk memahami dan mengelola uang dengan cerdas. Sayangnya, banyak orang tidak memiliki literasi keuangannya cukup karena mereka tidak diajari tentang hal itu di sekolah atau di rumah. Akibatnya, mereka tidak tahu bagaimana membuat anggaran, menabung, berinvestasi, atau membayar pajak. Mereka juga mudah tertipu oleh penawaran-penawaran yang terlihat menggiurkan, tapi sebenarnya merugikan. Robert Kiyosaki menekankan bahwa literasi keuangan adalah kunci untuk mencapai kesuksesan finansial. Dia mengatakan bahwa kita harus belajar tentang perbedaan antara aset dan liabilitas, yaitu sesuatu yang mengurangi pendapatan kita. Dia juga mengatakan bahwa kita harus belajar tentang sejarah pajak dan kekuatan perusahaan, serta cara-cara untuk melindungi uang kita dari inflasi dan resesi. Salah satu kutipan yang sesuai dalam poin ini adalah dari Benjamin Franklin, salah satu bapak pendiri Amerika Serikat. Dia berkata, investasi dalam pengetahuan memberikan bunga terbaik. 3. Uruslah bisnis Anda sendiri. Banyak orang berpikir bahwa memiliki pekerjaan tetap dengan gaji tinggi adalah jaminan keamanan finansial. Namun, Robert Kiyosaki berpendapat bahwa hal itu justru menjebak kita dalam lingkaran setan. Semakin tinggi gaji kita, semakin tinggi gaya hidup kita, semakin tinggi pengeluaran kita, dan semakin tinggi hutang kita. Akhirnya, kita menjadi tergantung pada pekerjaan kita dan tidak punya waktu atau energi untuk mengejar mimpi kita. Robert Kiyosaki menyarankan agar kita mulai berpikir seperti pemilik bisnis atau investor, bukan sebagai karyawan atau wira swasta. Dia mengatakan bahwa kita harus mencari cara untuk menciptakan sumber pendapatan tambahan yang tidak bergantung pada waktu atau tenaga kita. Dia juga mengatakan bahwa kita harus memanfaatkan keuntungan-keuntungan yang dimiliki oleh perusahaan, seperti pajak yang lebih rendah, perlindungan hukum, dan leverage. Salah satu kutipan yang sesuai dalam poin ini adalah dari Tony Robbins, salah satu motivator terkenal di dunia. Dia berkata, jika Anda tidak membangun impian Anda sendiri, seseorang akan menyewa Anda untuk membangun impian mereka. 4. Orang kaya menciptakan uang. Banyak orang berpikir bahwa uang adalah sesuatu yang langka dan terbatas, dan bahwa untuk mendapatkan uang, kita harus bersaing dengan orang lain. Namun, Robert Kiyosaki berpendapat bahwa uang adalah sesuatu yang melimpah dan tidak terbatas, dan bahwa untuk mendapatkan uang, kita harus berkolaborasi dengan orang lain. Dia mengatakan bahwa orang kaya tidak mengejar uang, tapi menciptakan uang dengan cara-cara yang kreatif dan inovatif. Robert Kiyosaki mengajak kita untuk berpikir di luar kotak dan mencari peluang-peluang yang belum terlihat oleh orang lain. Dia mengatakan bahwa kita harus belajar dari orang-orang yang berhasil menciptakan uang dari nol, seperti Steve Jobs, Mark Zuckerberg, atau Elon Musk. Dia juga mengatakan bahwa kita harus berani mengambil resiko yang terkalkulasi
dan tidak takut gagal. Salah satu kutipan sesuai dengan poin ini adalah dari Albert Einstein, salah satu ilmuwan terbesar di dunia. Dia berkata, imajinasi lebih penting daripada pengetahuan. Pengetahuan terbatas, imajinasi melingkupi dunia. 5. Bekerjalah untuk belajar, bukan untuk uang. Banyak orang berpikir bahwa tujuan bekerja adalah untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Namun, Robert Kiyosaki berpendapat bahwa tujuan bekerja adalah untuk mendapatkan pengalaman dan keterampilan sebanyak-banyaknya. Dia mengatakan bahwa uang adalah hasil sampingan dari nilai yang kita berikan kepada orang lain. Jika kita ingin meningkatkan nilai kita harus meningkatkan kemampuan kita. Robert Kiyosaki menyarankan agar kita tidak memilih pekerjaan hanya berdasarkan gaji atau jabatan, tapi berdasarkan kesempatan untuk belajar. Dia mengatakan bahwa kita harus mencari pekerjaan yang bisa mengajarkan kita tentang bisnis, keuangan, komunikasi, kepemimpinan, atau hal-hal lain yang bisa bermanfaat bagi masa depan kita. Dia juga mengatakan bahwa kita harus bersedia keluar dari zona nyaman kita dan mencoba hal-hal baru. Salah satu kutipan yang sesuai dengan poin ini adalah dari Richard Branson, salah satu pengusaha terkenal di dunia. Ia berkata, jika seorang menawari Anda sebuah peluang yang luar biasa, tapi Anda tidak yakin bisa melakukannya, katakan saja iya, lalu pelajari caranya nanti. 6. Hadapi rintangan-rintangan yang menghalangi Anda. Banyak orang memiliki mimpi-mimpi besar tentang kehidupan finansial mereka, tapi tidak banyak yang berhasil mewujudkannya. Salah satu alasan utamanya adalah karena mereka menghadapi rintangan-rintangan yang membuat mereka menyerah atau mundur. Robert Kiyosaki mengidentifikasi 5 rintangan utama yang sering dihadapi oleh orang-orang dalam perjalanan menuju kekayaan. Rintangan-rintangan tersebut adalah: rintangan pertama adalah ketakutan. Ketakutan akan kegagalan, penolakan, kritikan, atau kerugian. Rintangan kedua adalah keraguan. Keraguan akan kemampuan diri sendiri atau kebenaran ide-ide sendiri. Rintangan ketiga adalah kemalasan. Kemalasan untuk bertindak, belajar, atau berubah. Yang keempat adalah kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk yang merusak keuangan seperti boros, konsumtif, atau bergantung pada orang lain. Terakhir adalah arogansi. Arogansi yang membuat tidak mau mendengar nasihat, belajar dari kesalahan, atau bekerja sama dengan orang lain. Robert Kiyosaki menyarankan agar kita tidak menghindari rintangan-rintangan tersebut, tapi menghadapinya dengan cara-cara yang bisa meningkatkan keberanian, keyakinan, motivasi, kebiasaan baik, dan kerendahan hati kita. Salah satu kutipan sesuai dalam poin ini adalah dari Louis Pasteur, ilmuwan Prancis yang menemukan vaksin. Dia berkata, tidak ada rintangan yang terlalu besar jika kita memiliki keberanian untuk menghadapinya. 7. Mulailah sekarang. Banyak orang menunda-nunda rencana mereka untuk mencapai kebebasan finansial dengan berbagai alasan. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak punya cukup uang, waktu, pengetahuan, atau kesempatan. Mereka sering mengatakan bahwa mereka akan mulai besok, minggu depan, bulan depan, atau tahun depan. Namun, Robert Kiyosaki berpendapat bahwa tidak ada waktu yang lebih baik daripada sekarang untuk memulai perjalanan menuju kekayaan. Dia mengatakan bahwa kita harus berhenti mencari alasan dan mulai mencari solusi. Robert Kiyosaki mengajak kita untuk mengambil tindakan nyata dan tidak hanya bermimpi atau berbicara. Dia mengatakan bahwa kita harus tetapkan tujuan-tujuan spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu. Dia juga mengatakan bahwa kita harus mencari mentor-mentor yang bisa membimbing kita dan bergabung dengan komunitas-komunitas yang bisa mendukung kita. Dia juga mengatakan bahwa kita harus tetap belajar, beradaptasi, dan berkembang. Satu kutipan sesuai dengan poin ini adalah dari Napoleon Hill, salah satu penulis motivasi terkenal di dunia. Dia berkata, jangan menunggu, waktu tidak akan pernah tepat. Jadi apa sih yang bisa kita pelajari? Buku ini mengajarkan kita bahwa mindset memiliki peran kunci dalam pengelolaan keuangan Anda. Orang kaya mengubah cara mereka memandang uang, berfokus pada literasi keuangan, dan menciptakan sumber pendapatan tambahan. Mereka juga berkomitmen untuk terus belajar, memiliki keberanian dalam menghadapi rintangan, dan yang terpenting, mereka segera bertindak tanpa penundaan untuk mencapai tujuan finansial mereka. Sekian video yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menarik bagi Anda. Terima kasih telah menonton.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.